Oh tuh, Wis tembak mantap lagi. boy. Sok sodok deui. Wih, wis kita survei lokasi lantai 2. Wis, mantap. Kita tengok nih di balkon. Wis, mantap. Wah, bener mantap. Nuju kemah Kang Deni. Ya itu kita camping nih di daerah Malibaya. Keren. Keren acara apa nih teh? Wah itu, ada hantu. Wah, mantap. Ini mau pasang tenda nih, matiin main nih. Ya. Oh, patah ini ya? Ditunggu sampai berdiri ini tenda. Tuh. Bukan patah. Nah, ini tiang-tiangnya, Bro. Akibat yang ini. Oh, sekitar 60 tenda nih pasang di luar nih. Ini baru dua tenda. Enggak itu yang alas pan, dia bisa duduk sini. Teman-teman yang masih di tenda atau masih di depan, silakan ngumpul. Sebenarnya teman semuanya sokong jongkok, tapi nak begitu masuk ke ruangan dan harus kudu berdoa Iya dong. katanya. Iya. Mengusir setan-setan yang ada di sini. Yang ada di dalam hatiku. Terima kasih. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan menyesuaikan bagi yang Tidak beragama. Tidak beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, persatukan kami dalam pertemanan, persatukan kami dalam berkarya, persatukan kami dalam ikatan persaudaraan. Mudah-mudahan dan kabulkan doa kami supaya apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, Amin. dan bagi semua. Kami bertekad bahwa kami berkumpul ini dalam satu keinginan menjadikan fotografi Bandung bermanfaat bagi fotografi Indonesia dan bermanfaat bagi fotografi dunia. Dan terakhir mungkin ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kami bersyukur, ajarkan kami berdoa yang lebih baik lagi untuk selanjutnya. Terima kasih. Langsung potong tumpeng, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah untuk doanya. Teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus APFI. Berhubung di sini ada pendiri, pengurus, pendamping, ada pengasuh, ada ketua nasional, semua lengkap. Saya panggilkan mulai dari Pak Aryadi, Abah Embun, dan nanti juga Kang Sos untuk ngasih secelup dua celup, bercelup-celup. Sama ini nanti kan ada pengurus, ada penggemuk juga. Iya, ada pengurus, ada penggemuk, ada pelangsing. Silakan Kang Sos, mungkin mulai dari Sama-sama aja. Deklarator perkenalan. Kan ada founder, Deklarator perkenalan. mulai ada dari pengurus pertama. kapan deklarasinya, gimana perjuangan, oh enggak ya. Mungkin harapan, mungkin memberikan motivasi kepada semua teman-teman di sini. Sebenarnya APFI itu arahnya kemana? Silakan Kang Sos. Pak Aryadi mungkin di sini juga sekalian. Silakan Pak Aryadi. Bareng-bareng. Memberikan kata sambutan. Kayaknya kalau dari awal asal muasalnya kan Pak Riyadi harusnya APFI 02 nih. 01-nya kan Pak Nandang, 02-nya Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas perjalanan APFI itu rintisan awalnya Februari kalau nggak salah ya 2014, saat itu Pak Nandang Rukanda dihubungi Ditmensuslat untuk bikin tim perumus penyusunan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Lalu Pak Nandang menghubungi Pak Riyadi menghubungi Abah Embun, Abah menghubungi saya, kemudian terakhir Kang Asep Deni. Nah, tim perumus itu bekerja, ngerumus, bikin
prakonvensi di April Mei 2014. Kemudian disuruh lagi bikin konvensi. Yang sambil berjalan akhirnya kami menyadari bahwa nantinya SSKKN itu dipakai oleh lembaga sertifikasi. Untuk mendirikan lembaga sertifikasi harus ada asosiasi profesi. Makanya sambil berjalan sekali mendayung gitu ya, 2-3 hari pegel-pegel gitu. Jadi pada saat perintisan itu, nah terjadilah deklarasi di Batam berbarengan dengan konvensi RSKKNI 2014. Waktu itu berapa ya? 355 2014. Dipakailah untuk uji kom, kemudian setelah itu mendirikan Leskovi, lalu mulailah ada uji kom menggunakan SKKNI tersebut. Nah, APFI-nya sih berjalan tidak hanya ngurusin uji kom, tapi memang dominannya saya itu tuh uji kom. Terus bikinlah pengda, pencap, kemudian terjadi Munas 2017 itu, waktu itu yang memfasilitasi bukan Kemendikbud lagi, tapi waktu itu BKSP maksudnya. Oh, Bekraf, waktu itu Bekraf. Jadi Munas 2017 datang sekian belas provinsi. Lalu dikarenakan Covid waktu itu Munas 2020 online. Nah, jadi biar panas yang diakui hanya Munas 2020. Selain itu tidak diakui. Udah cukup panas belum? Nah, gitulah kira-kira. Sedikit tambahan waktu pendirian, akta pendirian itu ada 7 nama yang menandatangani akta pendirian itu Pak Riyadi, Pak Ambon, saya, Kang Densu, ada Kang Arya Marta, Pak Iin Hardiono sama Pak Imam Hartoyo. Nah 7 orang itu yang di ADRT dianggap sebagai anggota luar biasa. Nah Enggak itu semuanya ada di sini. enggak semuanya. Dan Enggak. semuanya Ada di tetangga ini. Ada yang versi ini. Bukan di tanah sana. Oh ya, semuanya ada di versi 2020 bukan di versi 2022. Kurang bumbu, udah cukup. Catat. Ya mudah-mudahan itu sekilas. Nah untuk kedepannya sih ya mungkin Pak Riyadi yang akan lebih lebih ajak gitu menyampaikan visinya. Silakan Pak Riyadi. Langsung. Buat teman-teman yang mungkin ada yang baru pertama kali ketemu ya sama saya. Pak, sini Pak, depan Pak, kamera Pak. Pak, Blocking. Ya, nambahinnya ceritanya. Jadi yang namanya standar kompetensi kerja itu dia selalu harus melalui konvensi nasional. Nah, konvensi nasional ini ya tergantung dari pembiayaan sebetulnya. Bagaimana dia bisa mewakili industri yang ada yang akan menggunakan standar itu. Nah, waktu tahun 2014 itu kita berkesempatan untuk, karena dananya ada, bisa difasilitasi, kita bisa mengundang, itu kebetulan sampai ke Jayapura. Jadi Jayapura tuh datang gitu ke Batam. Ya, kemudian dari Batam sendiri juga banyak yang nggak ada jadi ada gitu ya. Nah, prosesnya waktu itu ada sekitar 40-an lah, dengan dari 14 provinsi itu. Itu sebetulnya sebuah momentum besar untuk selain persetujuan tentang SKKNI itu juga merupakan sebuah langkah awal untuk pendirian APFI waktu itu. Waktu itu kita bukan bilang Pemda itu, waktu itu kita masih bilang dia kita nyebutnya inisiator. Ya, kita nyebutnya itu inisiator daerah. Jadi mereka yang ada hadir pada saat itu diharapkan pulang itu bisa menjadi inisiator untuk membentuk KPFI di daerahnya masing-masing. Itu sebuah modal awal sebetulnya. Pada faktanya ternyata dari pengalaman-pengalaman itu ya kita berlanjut gitu. Dan ada pelajaran penting di situ. Ini juga mungkin dari pengalaman itu sebetulnya buat Jabar juga buat saya sih penting juga nih. Yang paling baik sebetulnya adalah keseimbangan antara
membuat kantong dan isinya. Artinya, kalau kita bikin Pengda, pastikan bahwa Pengda itu kerja. Kalau kita bikin Pengcap, pastikan bahwa Pengcap itu ada benar-benar. Dan dia bisa melayani orangnya. Jangan cuman isinya pengurus doang, kemudian nggak ada orangnya gitu. Nah, di dalam prosesnya sebetulnya kalau yang saya perhatikan sampai sejauh ini, yang harus diawasi adalah kita nggak nyangka bahwa apa yang dilakukan itu, kalau dalam istilahnya Abah Embun selalu bilang, loh kok kita jadi mempengaruhi barangkali, menentukan nasib orang. Kenapa menentukan nasib orang? Nah itu sertifikat kan nasib orang. Kita bikin kebijakan-kebijakan itu menentukan nasib orang gitu. Dan kemudian pada saat kita mendirikan Pengda atau Pengcap juga sebetulnya nggak langsung, itu kan kita kan bicara tentang nasib para fotografer di daerah itu gitu loh. Nah ini yang kemudian kalau menurut saya ada satu periode APW ini tumbuhnya kecepatan, tumbuhnya terlalu cepat. Selama 3 tahun itu kita bisa punya 24 ya sosial, ada 24 pengurus daerah. Dari tahun 2014 sampai 2017 itu ada 24 pengurus daerah. Nah pada saat itu sebetulnya yang berdiri itu hanya pengurus-pengurus, nggak sampai ke bawah, hanya beberapa yang sampai ke bawah gitu. Dan kemudian akhirnya yang muncul kemudian, dan ternyata yang namanya Aspro juga ternyata itu identik dengan ini, yang hal-hal yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Identik dengan kedekatan ke pemerintah, identik dengan power, kemudian identik dengan rezeki dan sebagainya lah. Itu sebetulnya sesuatu yang nggak pernah diduga sebelumnya, dan nggak pernah membayangkan ada hal-hal yang seperti itu gitu. Karena waktu itu konsepnya masih konsep yang mirip komunitas, cuman kita ini asosiasi profesi gitu. Nggak kebayang tuh, baru mulai kebayang tuh sesudah bersentuhan dengan Bekraf waktu permulaannya. Baru sadar ternyata kegiatan-kegiatan itu bisa dibiayai oleh pemerintah gitu loh. Baru tahu belakangan, sebelumnya nggak pernah kepikiran gitu. Nah, di sini kemudian yang menjadi tantangan terbesarnya adalah, kalau menurut saya APF itu kalau bicara visi ya, belajar dari pengalaman ya, harusnya tetap bisa mandiri. Artinya kalau misalnya mau dibiayai sama pemerintah atau ada sumber dana ketiga dan sebagainya, itu anggap sebagai bonus betul. Tapi untuk hal-hal lain itu nggak bisa nungguin gitu lah. Dia harus bisa berdiri sendiri dan bergerak sendiri. Nah itu yang kalau menurut saya jauh lebih sehat lah, intinya begitu. Ya kemudian dengan seiring waktu lahir Les Coffee yang memang tadi diceritakan bahwa Les Coffee nggak bisa ada kalau nggak ada Aspronya dulu. Nah ternyata juga sesudah itu kan masih ada kekosongan ya, LSPF itu harus hadir juga gitu loh. Sertifikasi profesi harus hadir. Nah itulah kemudian beberapa teman-teman tuh berjuang supaya ada lembaga sertifikasi profesinya juga gitu. Sampai akhirnya tahun berapa? 2019 ya? Enggak, LSPFI sampai benar-benar bisa operasi lisensinya 2019 ya, setelah penantian selama sekian tahun. Nah, ya kalau dibilang kita belajar dari sejarah, dari sebetulnya kalau kita lihat kehadiran di sini aja, ini masih PR besar ya Mas Kiki ya. Artinya teman-teman dari Bandung sendiri ya mungkin sangat sedikit gitu datangnya. Terus kemudian dari KBB, siapa dari KBB yang datang? Abdullah. Ini kan acaranya acara Bekasi, Pak.
Nah, gitu. Nah, itu kan PR ya. Itu kan PR. Ini sebagai bahan perbandingan ya. Sebagai bahan perbandingan ya. Ini nih waktu beberapa bulan yang lalu saya diundang untuk ke Jawa Timur, Karanganyar. Itu ada gathering juga sama. Itu sebetulnya motornya di dalamnya itu boleh dibilang APFI Jatim, kemudian separuh teman-teman di Jawa Tengah, walaupun dengan bendera berbeda. Target mereka 200 orang untuk ikut. Tapi pada hari H-nya 200-nya ternyata nggak cukup. Karena yang datang hampir 300. Dan yang datang hampir 300 itu pun sebetulnya masalahnya cuma satu. Karena daya tampung tepat udah nggak cukup lagi, makanya mereka berhenti gitu loh. Nah, saya sih lebih mikirin itu jadi benchmark buat kita gitu. Ya, semoga satu saat nanti arahnya tuh bisa lebih banyak gitu. Ada beberapa detail lah, nanti juga mungkin bisa saya ceritakan. Cuman intinya memang saya bilang ke Kang Imam, Bang Budi, saya bilang Kang Imam harus datang. Kenapa? Karena itu pertemuan yang sangat inspiratif gitu. Dan memang begitu dia datang, dia tahu oh ini bisa begini. Saya berharap Jawa Barat nggak kalah. Dan kemudian saya percaya bahwa kalau kita melayani dengan baik para anggota ini, kalau misalnya yang sekarang yang saya tahu ya, kalau misalnya seluruh anggota APFI nasional mungkin berkisar 600-700 orang itu, mungkin separuhnya tuh ada di Jawa Barat, bagian besar ada di Jawa Barat, dan sebagian besar ada di Jawa Timur, dan juga ada jumlah yang cukup banyak juga di Sumatera Selatan. Nah itu yang harus kita pelihara gitu, itu PR dari teman-teman di pengurus cabang masing-masing sebenarnya. Jangan sampai nanti kita punya cuma kantong-kantong kosong doang, nggak ada artinya itu. Justru yang paling penting adalah biarpun kita punya daerah yang dianggap kecil, tapi bahwa itu aktif dan berprestasi gitu di situ. Ya itu aja barangkali ya yang sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Riyadi. Silakan Bapak Embun untuk ngasih sambutan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan kembali. Terima kasih. Tahu. Oh salah. Assalamualaikum lagi nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Kita berbagi aja. Pak Hasso sudah berbicara tentang APFI awal mulanya berdiri, terus Pak Riyadi juga demikian ceritanya. Baru saya kita dengar, saya mungkin bercerita tentang sebenarnya cita-cita kami ini seperti apa sih? Pada awalnya mungkin kami juga nggak tahu. Yang pasti ketika kami diundang berkumpul itu satu perintahnya, tolong tuliskan standar kompetensi fotografer Indonesia. Masih bingung karena belum ada percontohan. Tapi akhirnya dengan berbagai cara cari kesana kemari referensi dari kampus misalkan, karena kebetulan juga Kang Hasso yang terlibat itu sebagai kaprodi fotografi di Unpas. Terus saya juga alhamdulillah mengajar di beberapa tempat. Nah, Pak Riyadi juga belajar di tempat kursusnya beliau. Nah, dari serpihan itu maka akhirnya jadilah standar kompetensi fotografi Indonesia. Saya pikir hanya sampai di situ saja. Ternyata masih berlanjut. Bikin SKL-nya, standar kompetensi lulusannya, bikin kurikulumnya, bikin ini, bikin itu, dan sebagainya. Sampai pada waktu mengerjakan tugas dari Dinsuslat itu, kita jangan naon gitu loh. Tapi saya coba saja membuat contoh-contoh dari kegiatan yang lain itu ada sih diberikan. Kira-kira seperti ini akhirnya jadi. Terus akhirnya terbentuklah lembaga. Pada perjalanan itu juga kami semacam diharuskan coba bentuk lembaga sertifikasi kompetensinya.
barulah mungkin pada saat itu kami terpikir, oh ternyata kalau lembaga sertifikasi itu harus ada asosiasi profesinya. Nah, asosiasi profesi itu apa sih isinya gitu. Nah, terpikirlah bahwa asosiasi profesi itu salah satu kegiatannya selain menghimpun teman-teman yang satu gagasan, satu ide, satu cita-cita di lingkup fotografi, salah satu kegiatan itu adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggotanya di bidang fotografi. Karena kita punya output yang pasti, yaitu sertifikasi. Cita-cita kami itu sebenarnya itu saja. Tapi tentu saja sertifikasi itu bukan satu-satunya kegiatan. Pada saat mana peningkatan kemampuan itu diberikan oleh teman-teman pengurus, bisa berbagai cara. Salah satunya mungkin ketika ada kegiatan hunting, gathering, atau workshop atau apa, sisipkan tuh SKKNI sebagai sumber pengetahuan yang nantinya akan dijadikan kisi-kisi uji kompetensi. Nah, itulah keinginan kami waktu itu. Jadi sebaran SKKNI terus kisi-kisi uji kompetensi sudah disebarkan atau paling tidak menjadi kewajiban bagi pengurus APFI. Nah, karena disitulah lahan kita yang sudah kita punya, dan ternyata sampai sekarang itu tidak disadari oleh semua pengurus-pengurus daerah atau cabang bahwa ada kewajiban meningkatkan kemampuan. Karena saya tidak mendengar di yang lain tempat selain di wilayah Jabar dan Jawa Timur dan beberapa Pemda saja yang melakukan pembinaan anggotanya. Saya tidak muji karena saya di lingkungan Pemda Bekasi ya, tapi paling tidak baru-baru saja Bekasi mengadakan uji kompetensi yang kebanyakan diikuti oleh anggota-anggotanya. Saya pikir itu sudah wujud nyata ya, bahwa organisasi kita walaupun tidak semuanya diikuti atau tidak paham terhadap keinginan-keinginan maksud dan tujuan APFI, tapi paling tidak Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, mungkin ya, Jawa Timur mungkin ya, itu sudah melakukannya. Di lain-lain tempat itu masih belum sadar mungkin. APFI hanya sebagai tempat berkumpul, tempat main, tempat hunting. Nah, mungkin hanya sampai sana. Apakah mereka salah? Mungkin tidak. Mungkin ya. Kenapa? Karena mungkin saja kami yang tidak mampu menyampaikannya pada mereka gitu. Tapi ya saya yakin bahwa keinginan kami, apa istilah pendiri, founder atau apapun namanya lah, anggota itu, cita-cita itu seperti itu loh. Ada asosiasi profesi fotografi Indonesia yang punya anggota, ya kewajiban kepengurusannya itu ya menularkan kemampuan dan keterampilannya pada anggota-anggota yang lain, pada junior-juniornya. Terus outputnya apa? Sertifikasi. Nah itu kita bisa lihat Pak dari ke tingkat kelulusannya mungkin ya masih belum menggembirakan. Kalau Pak Andang sebagai ketua Leskof itu mungkin baru berani menyampaikan baru 60% katanya tingkat kelulusannya. Nah, padahal kita tahu bahwa pencapaian tingkat kelulusan 60% itu kita juga merasakan itu kurang memenuhi harapan kita semua. Nah, oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini saya ingin mengajak ulang. Ayo kita belajar lagi, melihat item-item SKKNI, terus kita ada modal yang lebih lagi nih. Kita sudah terbit SKL. Jadi turunan dari SKKNI sebagai kisi-kisi utama diturunkan pada SKL, standar kompetensi lulusan. Jadi kita sudah jauh lebih paham tentang materi-materi uji kompetensi sebetulnya. Karena lebih dekat informasinya. Saya pikir gitu aja ya berbagi pembicaraan di sini nih. Terima kasih.
Terima kasih ya Bang Budi, kayak tegang-tegang amat semuanya. Kami tadi terpana sama Bang Budi itu, oh ya luar biasa. Memotivasi banget, memotivasi kami untuk lebih aktif membuat workshop, apapun untuk anggota-anggota kita, gitu kan ya? Maunya seperti itu. Iya, agar kan dari rangkuman semuanya aku nangkapnya cuma itu, Bang, agar semua orang fotografer di Indonesia itu merasakan manfaat kehadiran APFI gitu ya. Ini tadi saya kan lagi ke dalam, saya nggak dengar apa-apa. Diulang lagi boleh? Oke, Ada perwakilan dari teman-teman bidang Ekraf, KBB hadir, ada 4 orang. Akan memberikan sedikit sponsorship buat teman-teman yang hari kesini semuanya. Oke. Mungkin 5 menit lagi lah, lagi ini dulu, lagi apa? Lagi ngaso. Baru Bukan ngaso, apa namanya? Lagi istirahat. Istirahat dulu 5 menit, nanti akan membagikan. Mohon nanti dihitung sebelahnya ukuran kaos, ukuran celana. Sepatu dulu ya, Pak. Sepatu kiri. Kanan enggak. Oke, sambil nunggu teman-teman Bapak Ibu dari dinas dari Ekraf dinas KBB, kita panggilkan sambutan dari Mas Kiki sebagai Ketua Harian Nasional APFI. Silakan Mas Kiki. Salam sejahtera, salam hormat semua buat teman-teman semua. Mungkin saya mewakili jajaran pengurus dari Jawa Barat yang mungkin tadi Kang Imam saya sempat kontak, kemungkinan besar sore baru bisa hadir karena masih ada kegiatan. Ya alhamdulillah kita bisa berkumpul semua di sini walaupun masih didominasi oleh planet lain. Tapi mudah-mudahan teman-teman yang lain dengan melihat secara visual kegiatan kita pada hari ini, mereka akan terketuk hatinya. Ya, mungkin di sini saya sekali lagi menegaskan karena di luaran sana banyak sekali informasi-informasi yang berseliweran di luar, dan di saat ini saya juga akan menegaskan kembali bahwa saya sebagai Ketua Harian Nasional mewakili Jawa Barat. Rizky Trestianto bukan mewakili pribadi Rizky sebagai Ketua Harian Nasional, namun saya berada di sana mewakili Jawa Barat. Jadi segala kebijakan, segala keputusan saya akan mewakili Jawa Barat, bukan mewakili diri saya pribadi. Dan setiap kebijakan saya selalu konsultasi sama Abah, sama Pak Riyadi, sama Kang Acos. Entah ya Pak, ntar saya screenshot saya kirimin pokoknya. Ya, jadi segala keputusan saya pun tidak pernah melakukan pengambilan keputusan secara personal. Saya selalu berkonsultasi dengan para deklarator dan para pendiri di APFI. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alhamdulillah kemarin saya sempat forum diskusi di acara sosialisasi undang-undang terbaru kita. Karena tadi di sini ada sabotase. Cek, nah udah. Saya pikir ada sabotase dari ini. Ya, jadi kebetulan kemarin sempat sosialisasi undang-undang Ekraf terbaru kita, dan alhamdulillah. Kalau tadi Abah, Pak Riyadi, Kang Arcos sempat menyinggung masalah sertifikasi, kalau saya selalu berpikir masalah serapan. Karena ini akan menjadi bola salju yang cukup besar untuk APFI, karena ketika tingkat kelulusannya sudah tinggi, serapannya tidak seimbang, ini akan menjadi masalah besar untuk fotografi di Indonesia. Kemarin pada saat kami bertemu dengan Direktur Ekraf dari Kemenparekraf, dan alhamdulillah ada komisi 10 juga yang membawahi fotografi, saya langsung sentil beliau. Benar, karena saya terus terang kalau sama pemerintah saya lebih senang menyentil. Kenapa? Kemarin pada saat FGD tersebut saya sentil. Kami yang sudah melakukan sertifikasi dengan program-program yang sudah disusun dengan baik oleh pemerintah, serapannya tidak ada, untuk apa kami sertifikasi? Ada saksinya ya, Gon? Ayah dulu ya. Saya ngomong terus terang sama komisi 10 dan
Direktur Kemenparekraf. Saya minta sama mereka terbitkan perwal. Kami yang sertifikasi, lindungi kami dengan perwal. Banjarmasin bisa menerbitkan perwal. Kenapa kabupaten kota lainnya tidak bisa? Dan itu bolanya sudah saya berikan sama mereka. Sekarang terserah mereka. Sampai saya bilang program lensa kreatif itu program yang memanjakan fotografer. Hampir 1 M keluar, tapi fotografer dimanjakan. Seharusnya program-programnya bimbing kami para startup bisa bertumbuh dan berkembang, itu lalu program yang benar. Dan alhamdulillah dengan sentilan saya kemarin, tahun 2024 besok akan ada program baru. Jagoan ya kemarin ya, langsung rapat dengan Komisi 10. Karena saya bilang dengan gulirnya lensa kreatif itu memanjakan fotografer. Dana yang segitu besar, fotografer dimanjakan, tapi setelah program selesai, apa selanjutnya? Nggak ada kelanjutannya. Seharusnya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah segitu besar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pelakunya sendiri. Gitu. Dan kemarin juga setiap kali saya nguji ini, kebetulan ada para master, setiap kali yang nguji, kalau pembukaannya ada sambutan dari dinas, saya pasti minta sambutan. Kemarin disisipin di Bekasi, yang di Zoom ada Pak Riyadi ya, belum masuk ya. Saya sentil juga, kebetulan ada kabitnya, ada dinasnya. Saya sentil jumlah di kota tersebut sertifikasi berapa, serapannya berapa persen. Saya ngomong, Bu, kami bukan bicara sertifikasi, tapi tolong berikan kami serapan, berikan kami kesempatan. Karena saya juga harus berpikir masalah serapan dari teman-teman semua. Jangan sampai kita sudah melakukan dengan baik program-program dari pemerintah dengan benar, tapi serapannya juga tidak maksimal. Ya, mungkin ini forum diskusi ada di sesi nanti malam ya. Jadi nanti kita akan diskusi lebih mendalam lagi tentang masalah bagaimana APFI, sertifikasi dan lain-lainnya ke depannya. Mudah-mudahan input-input dari teman-teman di Jawa Barat ini bisa saya sampaikan juga ke tingkat nasional, dan alhamdulillah saya juga sudah ada kedekatan sekarang dengan Komisi 10 yang memang membawahi bidang fotografi dan pendidikan. Nanti juga bisa kita berikan input sama-sama agar fotografi kedepannya lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari saya pembukanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kiki sambutannya. Tanpa berlama-lama kita karena sudah kedatangan tamu dari Dinas Pariwisata KBB, kita panggilkan Mbak Pia Aryani sebagai perwakilan, atau semua teman-teman boleh ke sini untuk memberikan kata sambutan untuk acara APFI West Java Photocamp ini, sekalian dengan launching buku direktori kita ya. Silahkan Mbak Pia. Baik teman-teman, selamat sore, terima kasih. Jadi ini ada teman-teman dari Ekraf ya, jadi kami bidang Ekraf dari KBB yang kita kasih support kepada kita semuanya. Ini juga penting ya kan teman-teman semuanya, bahwa ini dukungan dari pemerintah daerah berkaitan kemajuan fotografi di Jawa Barat. Monggo silakan ke Bapak Ibu semuanya yang dari teman-teman dari Ekraf, kita kasih apresiasi dulu, kita kasih sambutan ya. Dan Teh Pia sudah datang ke sini menyempatkan waktu, perjalanan juga agak sedikit begitu-begitu ke sini, tapi kehormatan buat kita. Terima kasih. Kita dengan hormat meminta sambutan sedikit dari Mbak Pia maupun Mbak Cynthia untuk acara ini. Sama itu ada produk kaum yang mau dipromosikan kan? Oh iya. Mulai. Ini usunya ada produk. Perkenalan ya. Kami juga baru pertama kali sih kesini. Tadi agak-agak nyasar kayak ini kemana gitu ya. Padahal sebenarnya kita di KBB, cuma kita sebenarnya. Ini wilayahnya KBB juga ya. Gitu, jadi keluar rumah tapi nggak tahu juga. Jadi tahu di sini. Gitu. Kami berdua mewakili dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bandung Barat. Mohon maaf sekali dari pimpinan kami Pak Kadis, Pak Heri Patomo dengan Bu Kabit, bidang pengembangan bidang ekonomi kreatif tidak bisa hadir karena mungkin ada agenda lain dan belum ada kesempatan untuk datang di acara ini gitu. Jadi kami tadinya di sini kan hanya mengirimkan produk ekonomi kreatif, tapi tiba-tiba
ini hal-hal dulu katanya gitu, tapi ya udahlah, yang penting kita cuman kesini hanya bisa kenalan juga nih buat yang APFI Jawa Barat dengan beberapa kabupaten kota. Ini baru pertama kali ya pada ngumpul-ngumpul di sini. Semoga sih nggak hanya pertama kalinya di sini, nanti selanjutnya di KBB lagi. Apa lagi ya? Udah di KBB kita di sebenarnya. Ini udah di KBB ini. Udah di KBB. Sebelumnya juga kita pertama kali ya kemarin ya Pak ya, pas ngadain tahun 2021 sertifikasi apa? Fotografi sama Pak Riyadi tuh Bandung yang Barat. ini ya. TUK nya Pak Riyadi. Ya Pak, ya Allah. Iya, jadi kayak Raudi lagi ya Pak. Jadinya manjang gitu berawal dari sertifikasi fotografi apa ya, untuk pertama kalinya Bandung Barat loh, udah Jawa Barat. Alhamdulillah dari beberapa 50 peserta kemarin 38 ya Pak ya. Untuk tahun ini sih belum ada lagi programnya, tapi semoga kedepannya ada lagi dan bekerja sama. Nah dari situ kami jadi manjang terus ya Pak ya, dari Kang Imam, dari anak-anak KBB-nya, APFI, Pengcap KBB juga udah mulai aktif nih ya, Desti dan kawan-kawan. Kemarin juga udah ada acara di apa namanya di Balai Pare untuk foto produk dan acara fashion apa ya Teh, hunting foto. Semoga kedepannya juga kita ada lagi program kegiatan yang nanti kerjasama atau koordinasi lagi atau mungkin apa ya kolaborasi dengan APFI, KBB dan mungkin APFI Jabar juga. Paling itu aja kalau dari saya. Apa ya kalau kesan pertama sih ya senang sih ya udah pertama kali ini ketemu sama APFI Jabar. Semoga kedepannya bisa lagi bareng-bareng lagi ya. Cuman untuk saat ini mungkin belum ada dari pimpinan kami dari dinas. Mungkin sih nanti kedepannya bisa ada lagi lah untuk kegiatan seperti ini. Ya, paling biasa. Foto bareng dulu ini pencitraan dulu. Oh ya ini produk sebenarnya ini tuh mepet. Jadi ini tuh baru kemarin diinfoin dari Teh Desti, nanti ada kerjasama nih sama pelaku UMKM yang mau difotoin produknya gitu. Cuma ya udahlah, ini juga kita juga hanya bisa cuma sedikit aja ya dari sebenarnya banyak sih, cuma karena waktunya juga kurang banyak, jadi ya sebisanya kita aja hanya beberapa produk yang kami bisa tampilkan di sini gitu. Karena apa ya, kita tuh jauh-jauh Mbak gitu, apa si kecamatan satu kecamatan lain ini tuh kebetulan yang deket Lembang sama deket kantor, makanya di drop. Tapi kalau misalnya di luar kecamatan ini kan ada yang di wilayah selatan kayak Wajid itu kan yang khas ya, jadi bisa nantinya ada next lagi lah buat nggak di Lembang, mungkin di kecamatan yang lain gitu, misalnya di wilayah selatan yang belum kesentuh biasanya gitu. Ya paling kalau dari saya sih sekian, segitu aja. Mungkin dari Mbak Cynthia ada tambahan secelok kameranya jauh. Semua sudah dijelaskan ya. Kalau untuk foto produk ini, karena kebetulan nih para fotografinya sama kami beberapa kali bekerja sama, kalau bisa untuk seterusnya ya bisa difotokan juga biar UMKM KBB itu lebih hasil fotonya lebih bagus dan bisa bikin katalog seperti ini juga. Gitu aja sih, kayaknya semua udah dijelaskan sama Teh Pia, jadi cukup dari saya. Langsung kita masuk potong tumpeng ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Cynthia dan Mbak Pia. Teman-teman, kita foto bareng dulu. Bukan fotografer. Ya. Filosofis banget sih. Siapa namanya? Saya. Ini duluan sih. Oke. Ngomongin suami jadi filosofi. Hadiahnya mana dulu nih? Mystery box. Oh, saya tahu isinya jangan. Jawaban dari saya secara logika dari pribadi saya. Jadi lain. Kalau fotografi adalah profesinya, fotografer adalah fotografi sebenarnya tidak spesifik hanya fotografer gitu ya. Jadi bisa juga di situ ada pengajar, ada juga pengusaha foto, stakeholder yang lain-lainnya kayak gitu. Tukang bikin material lagi kayak gitu sih. Gimana Pak? Betul?
Kalau gitu harga ini. Yang seneng istrinya. Udah bersih kan? Yang teriak istri. Udah dalamnya kopi. Mana fotonya, woi? Mas foto. Itu kan lensa 16. Terima kasih, Kak. Lagi. Oke. Tabur. Berikutnya saya ada pertanyaan hadiah Salah. lagi dari fotokopi. Oh salah. Fotokopi. Tempat fotokopi. Atau saya aja pertanyaan. Aku dulu. Pertanyaan berikutnya ya. Tahun berapa APFI? 2014. Udah jangan. Enggak, bukan berdiri. Duduk. Tapi Sejak kapan APFI berdiri? tahun berapa APFI yang apa namanya? Covid, yang saingannya. Yang saya- Tahun berapa APFI deklarasi kedua? 2020. Maju dulu. Kalau Munas 2020 itu di mana lokasinya? Ya tadi udah jawab tuh. Ya. Di mana lokasinya? Maju yang mau maju yang angkatan maju. Kemarin satu, sekarang satu lagi pas tuh. Udah pas. Mari maju lagi dong biar ada payung. Asep kenapa kurang? Asep kayak tahu aja. Oke, makasih. Di mana? Di mana aja boleh. Di mana? Jum. Oh di Zoom, betul. Salah. Yang betul itu tahun 2020 di rumah masing-masing. Iya, cium ya. Ya benar berarti Oke. ya. Ada temennya payung kita. Wede. Belum dipoto. Silakan dulu, silakan. Mas Kiki. Ya. Oh, jadi apa sih? Anjir. Oke, terima Oh, kasih. ternyata acara ini Ini foto ada di depan. Nanti bisa tanya-tanya apapun tentang berkaitan dengan cetak foto, cetak album. Nanti kita akan tanya jawab juga di sesi berikutnya bersama dengan Express Foto. Buat teman-teman APFI Jawa Barat yang sudah berlangkah-langkah lebih maju karena sudah mencetak membuat buku direktori fotografer Jawa Barat. Jadi teman-teman APFI yang berprofesi sebagai fotografer, karya-karyanya ada di buku ini. Nanti bisa dipesan juga. Sebelum pesan kita launching dulu. Kita sambut Kang Denny Sugandi. Saya panggil orangnya. Sebagai apa? Kang Denny Sugandi sebagai apa nih? Sebagai anu lah. Sebagai anu. Sebagai anu. Sama siapa? Ya yang ini aja yang apa? Yang bagian desain. Tenda tutup. Bagian ini bagian administrasi. Ya. Administrasi. Kang Densu ini salah satu inisiator ya yang bikin buku ini. Silakan Kang Denny. Saya nggak sendiri ya, dipanggil lagi siapa? Ini siapa teman-teman siapa? Inilah teman-teman. Oh, Kiki lah. Kiki pakai Y, Kiki pakai I. Kikai. Oke. Sama Mas Kiki ya. Nanti penangkapnya Pak Riyadi. Silakan. Nanti Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik teman-teman semuanya, terima kasih di hari berbagai ini. Izinkan saya berbagi informasi ya, berbagi share. Ini kebahagiaan kita bersama-sama. Ya, perkenalkan nama saya Denny Sugandi, IG saya Denny Sugandi, di follow ya. Kemudian ini adalah Kiki, Pak Kiki, bukan pakai Y. Rizky ya, Rizky pakai Y. Baik teman-teman semuanya, ini nanti ada penangkapnya, ada Pak Ambon nanti menanggapi siapapun lah, boleh terserah ya, Bang Ari, siapa namanya siapa dari mana dari? Ada Pak Agus juga ya. Ya kita anggap saja bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah, kita akan melemparkan ya. Kalau launching itu kan, launching itu bahasa Indonesia apa? Melempar. Peluncuran ya, peluncuran ke angkasa.
Jadi ini adalah sebuah buku, ini adalah karya kita semuanya, dan dalam sejarah fotografi Indonesia, hanya satu-satunya asosiasi yang melakukan penerbitan buku yang berkaitan dengan karya-karya teman-teman semua, atau anggotanya itu adalah Asosiasi APFI Jawa Barat. Saya catat seperti itu. Belum ada yang lain. Ya, kalau ada silakan datang ke saya. Nanti kalau benar, nanti saya salamin benar. Jadi saya kira belum ada ya. Paling gampang inilah teman-teman ya. Sekarang silakan Google kira-kira direktori fotografer Indonesia atau Jawa Barat mungkin belum pernah ada. Jadi nanti menandakan bahwa inilah satu-satunya buku atau penerbitan secara bersama-sama yang digagas oleh kita semuanya dan menandakan bahwa ini keinginan kita untuk bisa dikenal. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Dan sebelum masuk sana kita door prize dulu ya. Ini ada proyektor, ada itu enggak itu proyektor kagak. Kita door prize dulu ya. Ya, jadi gini teman-teman semuanya. Jadi ini boleh dikatakan inilah proyek Sangkuriang karena memang kebetulan kita tinggal di Jawa Barat. Jadi kalau Jawa Barat pastinya urusannya dengan Sangkuriang. Kalau Sangkuriang itu kaitannya dengan serba cepat ya. Jadi ini kenapa harus serba cepat? Karena kalau kita tahu bahwa saat ini fotografer sangat sulit sekali untuk menyampaikan informasi, untuk promosi. Dan saya melihat bahwa ini ternyata ini masing-masing ya, si A promosi, si B promosi ya. Apalagi kita bernaung dalam wadah yang namanya organisasi. Nanti Kang Kiki akan menambahkan lagi ya fungsi organisasi itu dan bentuk apa. Dan kira-kira kenapa kita harus melakukan seperti ini. Dan kemudian buku ini juga penting ya, karena kemarin juga sudah datang ke kita menghadap ke Pak Jokowi ya. Belum. Ya, belum. Ya, kita belum ya Pak Jokowi ya. Tapi alhamdulillah kemarin kita disambut baik oleh Pak Istiagi atau Pak Aga itu dari KB Industri ya. Kemarin juga memberikan nilai positif ketika kita ada kegiatan di BCH dan mengatakan beliau siap support ya, karena artinya dari pemerintah daerah sudah support. Jadi menandakan bahwa ini menjadi karya kemudian langsung diapresiasi oleh pemerintah. Dan ini juga mudah-mudahan ini sebagai tolak ukur untuk standar kepada kita semuanya. Apakah nanti ada buku lagi yang berkaitan dengan ini? Dan mungkin akan lebih spesifik ya. Jadi kan buku besarnya ini kemudian nanti akan didetailkan foto komersial, foto kawinan dan segala macam. Ya seperti itulah. Kenapa deh? Ada apa deh? Si Ana. Mei. Ya. Ya, oke, sabar. Mantap. Tolong diamankan. Jadi terima kasih yang Intel sudah datang nih dari Intel nih kayaknya sudah datang juga ya. Nah singkat cerita bahwa ini bisa dikerjakan kurang lebih target kita awal itu ada 100 fotografer. Ya 100 fotografer kemudian dibikin selama 1 minggu. Kemudian ada proses penerimaan karya ya, kemudian dipilah-pilah karya itu nanti ada pilahnya itu ada jurnalistik. Ya siap bos. Ada jurnalistik, ada dokumenter masuk ke satu genre. Kemudian masuk lagi komersial berbeda, kemudian fotografi potret dan pernikahan. Jadi itu ada beberapa genre dan sana. Harapannya ini ketika kita launching nanti akan ketemu dengan konsumen. Jadi konsumen akan melihat saya ingin mendapatkan sebuah karya atau ingin mendapatkan karya foto dengan gaya tertentu ada di buku ini semua. Kayak seperti itulah Yellow Page dengan seperti itu. Dan ini memang buku ini kalau dicetak secara mandiri cukup mahal ya. Cukup mahal jadi hampir setengah juta ya. Setengah juta lebih. Nah maksudnya harganya gitu. Kalau ini kan digital dan kemudian sifatnya mock-up, jadi mudah-mudahan nanti ada pihak sponsor bisa mendorong. Tadi saya sempat juga ngobrol dengan teman-teman dari dinas juga, siap support juga dinas ya. Jadi dinas nanti kan siap support, nanti mekanismenya apakah nanti beberapa karya foto UMKM yang ada kepentingan jadi dinas di dalam situ kemudian dimunculkan dalam buku ini. Jadi seperti co-branding lah. Jadi co-sponsor, ya co-sponsor, jadi sponsor saat langsung bisa masuk ke situ. Dan hari ini hampir ada berapa karya ya? Ada berapa fotografer ya? 60 lebih ya, 61 ya. 61 setengah. Karena satu orang nggak masuk ya, siapa tadi? Jadi langsung pengen pulang katanya saya nggak masuk karya saya. Tenang. Dia kirim terakhir. Jadi pas penutupan jam 00 dia kirim itu jam 00 di satu langsung di reject ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi inilah jangan khawatir pada teman-teman semuanya karena ini kan bentuk mock-up ya. Bentuk mock-up dan itu pasti ada perbaikan-perbaikan. Jadi masih ada beberapa data yang belum masuk, termasuk karya foto yang belum masuk juga. Dan termasuk beberapa teman-teman yang ikut juga. Nggak masalah, nanti bisa dibikinkan lagi. Semakin banyak akan semakin baik dan kemudian akan didistribusikan seluas-luasnya. Nah kemudian saya sudah share juga ya ke teman-teman semuanya bahwa data ini sudah bisa diakses melalui itu ya majalah Klik online ada tuh di bawah sini ada ya nanti ya teman-teman ya di bawah sini Anda bisa juga ada ya nggak ada di kolom ya nanti saya share di grup ya saya kira udah bisa di grup ya itu ya udah dikirimin ya jadi nanti itu selalu disebarkan seluas-luasnya dan itu adalah versi pertama kemudian nanti kami bikin lagi versi berikutnya
Nah, kemudian rencana berikutnya kita akan ngamen lah sebenarnya ngamen, karena kemarin pemerintah daerah melalui Dinas Provinsi Jawa Barat sudah oke, sudah setuju. Hari ini nanti akan membuat sebuah surat referensi, baru kita bisa datang ke hotel-hotel, ke perusahaan-perusahaan prakonak dan segala macam untuk bisa mensupport ya. Jadi katakan kalau ini dibutuhkan dana hampir 85 juta, ya artinya minimal lah ada setengah-setengahnya kita bisa support oleh pihak sponsor, dan kemudian kalau sponsor bisa ditanggung penuh, syukur lah. Ya, artinya teman-teman semuanya akan mendapatkan 100 lembar buku, satu amplop buku. Ya, 100 lembar buku ya. 100 buku untuk satu orang. Ya, idealnya begitu. Jadi satu orang yang hadir ini akan mendapatkan 100 buku dan kemudian bisa dibagikan secara cuma-cuma. Jadi target hampir 1.000 ya, 1.500 buku nanti akan dicetak. Tapi belum tahu ya kapan ya, tapi mudah-mudahan akan seperti itu. Nah itu jadi masuk dalam kegiatan proposal untuk berikutnya. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi ini harapannya seperti itu, dan kemudian juga ini masih dalam tahap perbaikan. Ada yang hitam putih, ini ada dua jenis ya, ada di Jonas itu ada 2 BW ya, ada black and white dan ada yang berwarna gitu. Jadi ada yang black and white, ada yang berwarna ya. Jadi semuanya adalah buku ini tampilkan dengan metodenya BW ya, BW 2 BW ya, berwarna dan black and white. Sebenarnya itu tidak masalah karena itu berkaitan dengan teknik apresiasi teman-teman semuanya. Jadi dalam ini gaya-gaya itu semuanya masuk dan termasuk melengkapi dari dasar pemikiran fotografer itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya sebagai konsumen, saya ingin mendapatkan sebuah karya yang unik, kemudian dia akan lihat, oh ini saya akan lihat kayak gini, kemudian di sini tercantum. Bukan hanya nama dan foto atau wajahnya, termasuk alamat, ya alamat bisa dikunjungi. Termasuk nomor alamat email, alamat HP, IG-nya juga bisa dimunculkan di sini. Contohnya seperti ini ya, ya bisa seperti ini. Nah, ini penting juga ya, ini sebagai teknik komunikasi bagaimananya kita menyampaikan secara kolektif bersama-sama untuk bisa dikenal oleh pihak konsumen. Saya kira dari saya itu aja dulu, nanti secara resmi kita ketok palu ya, kita bikin launching secara resmi. Mungkin ada tanggapan dari Bang Kiki ini selaku apa Bang? Tuan Bangkit atau apa Bang? Monggo Bang. Dari ormas saja ya? Ormas. Jadi gimana nyalainnya Mir? Digetok. Yang lama kan catnya. Cek. Nah, gedean saya kayak. Ini saya, ulangi. Ya, terima kasih Kang Densu sebagai penulis ya. Ini terus terang ini sangat mengapresiasi sekali buku ini. Kenapa saya bilang? Karena dari pemerintah dari tadi gue ngomong pemerintah mulu kayak orang pemerintahan saya. Karena ini bagian dari big data. Ya, ini bagian dari big data yang memang diperlukan oleh pemerintah baik itu kota, kabupaten ataupun nasional sendiri. Karena dari data ini mereka akan bisa menghitung semuanya pergerakan perekonomian serta ekosistem yang ada di dalam fotografi. Dan ini selain sertifikasi, kalau menurut saya buku Direktorat Fotografer Jawa Barat ini adalah salah satu bentuk pengakuan bahwasanya kita sebagai pelaku fotografi telah diakui di Jawa Barat. Dan ini bisa menjadi, kalau saya pribadi ya, kalau saya berpikir masalah bisnis, ini bisa menjadi sebuah senjata baru kita. Ketika kita bertemu dengan klien, kita mengeluarkan buku ini ada foto saya yang paling ganteng di buku ini. Dan di depannya sudah jelas-jelas tertulis Jawa Barat. Berarti klien juga sudah melihat bentuk pengakuan kita sebagai fotografer di Jawa Barat dan eksistensi kita di Jawa Barat seperti apa. Ini menjadi senjata baru kita nanti untuk jualan sebenarnya. Ini kalau saya melihatnya bagus seperti itu. Yang belum masuk sini siapa aja sih? Ya aja. 1, 2. Kenapa Pak Wir nggak masuk? Telat. Terus apa? Yang lain siapa lagi belum masuk? Saya belum udah masuk Sep. Didi juga belum. Nah ini sayang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan gratis oleh teman-teman daripada bayar Google Ads, bayar Facebook Ads. Teman-teman sebenarnya cuma ngirim karya ke sini, ini bisa menjadi senjata baru buat teman-teman buat jualan. Karena ini adalah bentuk pengakuan salah satunya. Ketika ketemu klien, kita tinggal bawa buku ini, saya ada di dalam buku ini yang diterbitkan oleh Jawa Barat. Dan ini branding otomatis akan naik. Saya sih sangat yakin sekali branding teman-teman akan naik dari sini. Ya, jadi kalaupun nanti tidak ada sponsor, kalau saya sih nama-nama yang ada di dalam buku ini wajib punya. Kenapa? Ini barang ini sebagai bahan jualan buat teman-teman buat naikin branding. Ya, mungkin itu aja Kang Densu dari saya. Terima kasih. Langsung door prize ya.
Mana MC-nya pulang ya? Ya, kalau nggak ada kita doorpress aja lah. Oke, baik. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silahkan mungkin dari Pak Yadi atau siapa. Dari dia siapa nih namanya dari tadi? Kang, mau nanya Kang. Itu udah boleh dimakan? Apaan? Ini buat pajangan ini. Menanggapi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bukan penanggap yang serius, tapi mencoba menguraikan atau memaparkan tentang manfaat sebuah buku. Berbagai cara dilakukan orang untuk membranding dirinya sendiri. Di antaranya dengan ikut lomba foto, dengan ikut mempublikasikan, mengirimkannya pada media-media yang memuat foto kita, atau kita memposting karya kita pada media sosial. Itu yang paling gratis. Nah, tapi dengan memposting karya kita sebetulnya kita sudah membranding diri. Apa sih maksudnya? Tentu saja ingin memperkenalkan bahwa kita mampu berkarya loh. Nah, pasti itu. Nah, feedbacknya apa? Paling tidak kita dapat like. Dapat like untuk saja kalau di Facebook kan nggak ada unlike ya. Kalau ada saya nggak tahu. Tapi apapun, kalaupun ada unlike, tidak disuka orang, paling tidak itu sudah menyatakan bahwa bahwa karya kita tuh sudah dilihat orang. Nah, itu saja satu langkah sudah memperkenalkan diri. Apalagi dengan bentuk yang fisik ya. Saya bisa merasakan sekali ketika karya saya dimuat di sebuah katalog peserta lomba gitu. Itu sepertinya satu melayang gitu. Oh ternyata saya juga diakui di kalangan tertentu. Apalagi di penerbitan yang atau di media yang diterbitkan secara khusus. Kalau saya mungkin saya berani membayar berapa kalau ingin dimuat di sana. Karena betapa pentingnya publikasi itu dalam sebuah fisik gitu. Nah, dampaknya tentu saja selain untuk memperkenalkan karya saya, feedback yang lain tentu saja saya pengen dikenal oleh orang yang punya uang yang mungkin suka pada karya foto kita. Halo. Beberapa memang saya sudah merasakan manfaat itu. Bahkan ya punten saja kalau saya bercerita tentang agak menyimpang dikit, ketika ada sebuah penerbitan meminta karya foto untuk ilustrasi dari sebuah berita misalkan, itu sebuah majalah misalkan, Kang, ini gimana? Saya nggak berani menjanjikan dulu berapa honor buat pembuatan foto Kang. Pikirkan nomor 2 tentang honor itu, karena saya berpikir kalau ada honor pemakaian foto itu beruntung, itu bonus. Tapi kalaupun tidak, itu jauh lebih beruntung daripada saya harus membayar iklan untuk saya. Katakanlah kalau saya diberikan honor pemuatan dalam sebuah majalah atas 900 atau 1 juta zaman ayeuna ya. Tapi bisa kita bayangkan kalau saya sengaja ingin diiklankan oleh majalah tersebut, mungkin perlu puluhan juta biaya yang saya keluarkan. Sementara Kang Denny dan APFI sudah menyediakan lahan untuk itu. Kenapa tidak? Nah, itu kan tentang media publikasi dan dampaknya. Saya sih lebih disupport ke sana sih. Itu saja. Semoga. Baik, terima kasih Abah. Baik, terima kasih Abah. Atau ada teman-teman yang mau menanggapi Pak Riyadi, Pak Agus? Atau ada sebelum masuk sesi pertanyaan mungkin? Karena saya ada pertanyaan. Ada yang mau menanggapi Pak Riyadi, Mas Agus, Pak Riyadi? Logo APFI. Jadi gini, ada alasan kenapa logo APFI kecil, ya. Tapi mungkin nanti malam lah kita bahas. Penting kalau dibahas. Kalau gitu pertanyaan dari saya, Kang Densu, kenapa terpikir apa yang men-trigger teman-teman APFI ini membuat direktori? Jadi
Ini yang serius atau nggak serius nih? Yang nggak serius lah. Yang bercanda dulu. Yang bercanda dulu ya. Sebenarnya ya terjadi begitu aja lah. Jadi ginilah teman-teman semuanya ya. Karena itu juga memang berangkat dari 2014 ya saat pendirian APFI ya. Jadi saya juga melihat di teman-teman semuanya. Karena fungsi organisasi itu kan bukan hanya sertifikasi ya. Jadi ingat ya teman-teman semuanya bahwa sertifikasi itu bukan sebagai standar umum atau sebagai pencapaian utama sebuah organisasi bisa berdiri. Ada sertifikasi itu hanya kalau bahasa sih ya, sertifikasi kompetensi itu sebagai aksesoris saja lah. Artinya adanya di ujung. Nah fungsi organisasi itu adalah yang seperti ini, yang mewartakan seluruh para pesertanya, para anggotanya itu untuk bisa diinformasikan kepada konsumen dan ketemu langsung dengan para pengguna atau user. Itu tidak dilakukan semenjak 2014, zamannya Pak Dedi tidak lakukan, zamannya Agus tidak lakukan, zamannya penggantian 2020 juga tidak dilakukan. Jadi dia tidak pernah melakukan sama sekali. Ya? Setelah itu ya zaman gelap lah. Nah artinya apa? Jadi artinya perlu lah. Jadi ada satu cara, gimana caranya bahwa organisasi itu berbunyi. Selama itu kan hanya di lini atas saja kegiatan sertifikasi ya, jujur ya. Tapi juga saat ini juga teman-teman yang memiliki sertifikasi kompetensi dari datanya Laskopi itu hampir 3.800 orang yang sudah disertifikasi kompetensi dan setengahnya itu adalah dinyatakan kompeten. Itu dari versinya Laskopi dan kemudian versinya Laskopi itu hampir berapa tuh? Hampir 100 mungkin ya, 100 lebih. Jadi artinya teman-teman yang memiliki sertifikasi kompetensi itu dan sudah diakui oleh negara, terus mereka akan kemana? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Apakah asosiasi mendorong kembali? Karena ketika mereka sudah memiliki sertifikasi kompetensi dan dinyatakan kompeten, artinya akan dikembalikan kepada organisasi untuk dipelihara kompetensinya. Nah ini adalah bagian dari pemeliharaan kompetensi buku-buku ini. Jadi itu, artinya ya fungsi organisasi itu adanya di sini. Nah itu yang jawaban seriusnya. Nah sekarang jawabannya tidak seriusnya ya, nggak serius. Yang seriusnya apa ya iseng aja lah. Karena kebetulan nggak ada hiburan lain gitu ya. Nggak ada hiburan gitu ya bikin aja seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini kita bisa merespon bareng-bareng ya teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang tidak hadir di sini juga, ini kan masih dalam bentuk dummy ya, jangan berbentuk sasar yang kemudian minta pulang hari ini. Tadi itu marah-marah nangis tadi itu. Lalu saya marah-marah, lempar ini lempar baju, buka baju segala macam. Nah, celana yang dikasih ya? Hah? Buka celana tadi. Buka celana dan saya protes katanya. Wah, ini udah silakan, nggak ada yang mau lihat katanya. Jadi nggak apa-apa, ini udah bentuk dummy ya, jadi nanti akan diperbaiki, akan kita serukan secara bersama-sama daripada kita bikin wacana. Kan banyak tuh, ya foto bareng dengan Menteri Kementerian ini foto bareng kan tidak menjadikan apa-apa buat teman-teman kita semuanya. Yang perlu kita perlukan adalah tindakan nyata seperti ini dan kemudian ketemu langsung dengan pihak konsumen atau pengguna jasa. Itu seriusnya. Itu berdasarkan pengalaman Bapak ya, bukan nyindir orang ya? Saya tidak nyindir siapa-siapa dan kemudian saya tidak menyindir siapa-siapa, tapi yang organisasi mesti lakukan seperti itu. Karena kan saya sebagai sekretaris dari 2014 saya sekretaris, 2017 saya sekretaris, 2020 saya ditangkat lagi sekretaris lagi, sekarang sekretaris terus ya sampai 3 periode segala KTJ saya tahu persis. Saya punya data, saya punya visi teman-teman semuanya, karena saya juga mencerap ya semua visi teman-teman semuanya. Dan kemudian ada beberapa hal yang tidak dilakukan, itu yang paling krusial yang dilakukan. Padahal di dalam visi misi organisasi itu jelas bahwa kita itu harus dibela, ya disejahterakan. Nah inilah bagian dari kesejahteraan teman-teman semuanya, ya karena akan langsung dengan Pak Agus dan pengguna jasa. Baik, kalau gitu kita selesaikan saja malam ini. Ini adalah sebagai penutup acara, jadi kita boleh pulang. Seremoni launchingnya gimana nih? Kita foto bareng aja ya sebagai seremoni. Oh ya silakan. Petasan ada. Tasan. Oke. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Agus Bayudi. Ini Pak Diri. Oh iya. Bayar. Saya berterima kasih sekali ada di ruangan ini, di tempat ini bersama-sama teman-teman Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Jawa Barat. Dan tadi saya baru paham setelah ada pertanyaan dari Pak Riyadi tadi, ternyata mengapa fotografi bukan fotografer. Jadinya sebetulnya kita ini bersama-sama pelaku fotografi Indonesia akan memajukan ya fotografi Indonesia. Nah, dari situ
Akhirnya nanti saya ada tanda tanya, kalau begitu sebetulnya buku ini pun sebetulnya nanti bisa didukung oleh tadi pelaku profesi fotografi Indonesia begitu, bukan hanya fotografernya aja gitu. Jadi tidak hanya menyasar ke mana tadi sponsor-sponsor UKM, kemudian pemerintah tadi ya. Harusnya seperti itu bisa didukung oleh mereka begitu. Terus sebenarnya malah intinya aku lupa, Bang. Tapi sebenarnya begini, saya kemarin melihat mengenai pembagian ya, pembagian apa namanya? Yang pariwisata. Oh iya, pengelompokan ya. Pengelompokan. Ada jurnalistik, dokumentasi, Ya. kawinan, komersial. Kang Diri, aku sebenarnya pengen dapat, boleh katakanlah bocoran begini. Maksudnya gini, Kang Diri selama ini saya perhatikan adalah pemerhati fotografi, ya. Terus kemudian saya sebetulnya pengen masuknya ke awal-awal tadi, saya penghobi sebetulnya ya, penghobi. Kemudian masuk menjadi, waduh ini harus jadi profesi. Makanya kemarin waktu saya diuji, saya harus hitung-hitung. Tadinya kan nggak pernah hitung-hitung. Pokoknya ya kalau foto ya hasilnya foto ya itu gitulah. Ternyata kemarin saya harus hitung berapa harga foto itu. Ya. Nah kaitan dengan itu sebetulnya saya pengen Kang Deli nanti saya minta bocorannya, katakanlah gitu. Profesi fotografi katakanlah kalau dibagi-bagi itu ada berapa sih? Ya. Bukan hanya wedding aja, stok foto aja, travel, terus kemudian apa lagi ya, produk ya, produk. Ada lagi nggak gitu loh? Maksud saya begini, barangkali ya, kalau sebuah profesi itu kebanyakan orang rebutan, gitu loh. Jadi padahal dia punya kemampuan yang bisa dikembangkan tadi, dan asosiasi akan mengembangkan itu, memberikan lowongan itu. Ya, contohnya kalau wedding kesempatannya katakanlah kalau satu kota itu seminggu itu ada 100 wedding katakanlah, padahal fotografernya ada 200. 1000 makanya berarti kan kesempatannya menjadi sepersekian. Ya, nah saya pengen dapat bocoran itu, ada nggak di antara teman-teman itu katakanlah belum masuk sebuah segmen fotografi tertentu. Nah padahal dia punya kemampuan itu, tapi kemarin sudah terlanjur di segmentasi itu gitu loh. Akhirnya, wah masuk kelompok ini gitu loh. Barangkali di situ bisa nanti dia berkembang. Enggak bukan apa ya, saling melindas. Tadi saya sempat, Bapak mohon maaf, Bapak nama siapa Bapak tadi? Amin. Pak Amin. Iya. Saya tadi sempat Ngobrol situ ya, curhat. Iya. Kira lagi ngomongin surga bener. Fotografi wedding tadi, rebutan mengenai harga, katakanlah gitu. Nah, saya pengen ke sana sebetulnya, pengen ngajak teman-teman jangan rebutan lah. Padahal di sana masih ada segmentasi. Contoh yang pernah saya dengar waktu itu, saya di klub di Bandung mendapatkan informasi bahwa ada kapal pesiar ke luar negeri yang butuh fotografer. Ya. Tapi ya tadi resikonya emang besar ya. Tapi dia akan dapat kesempatan apa istilahnya salary-nya itu akan lebih gede gitu loh. Nah, seandainya ada yang seperti itu, contoh saja ini contoh. Nah, itu aja kan. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon maaf tadi agak melamun Pak, jadi saya tidak bisa mendengar tadi apa ya pertanyaannya. Gini Pak, masalah segmentasi atau pengelompokan ya gini, saya juga selalu nanya ke teman-teman ya, kamu bisa ngerjain apa? Oh saya ini bisa, potret bisa, potret dokumentasi bisa, semuanya bisa Pak. Artinya kalau misalnya udah semuanya bisa, ngapain kelompok-kelompokin gitu ya? Nah ternyata di industri itu sendiri, mereka tuh butuh ada pengelompokan, jadi mereka kan akan memilih. Tapi kalau misalnya lebih kelompok, lebih sub lagi, lebih kecil lagi, itu sebenarnya sudah ada namanya pemetaan okupasi. Itu zaman 2017 tuh. Pak Yadi dan saya sendiri ya kemudian menuliskan ya di dalam itu, mulai fotografer, ada fotografer, terus kemudian dari fotografer bawah air ya. Banyak Pak. Tapi kan kebutuhan industri tidak seperti itu. Masih umum lah. Jadi dibikin umum seperti itu. Nah, ada juga fotografer yang biasanya motret binatang. Ya.
Contohnya adalah motret kucing, jadi fotografer kucing. Ada motret burung, fotografer burung. Ada yang anjing, fotografer anjing. Ada fotografer anjing. Ada marah-marah, fotonya jelek terus ya. Ini gambar goyang mulu, kenapa lu fotografer? Bukan fotografer anjing. Oh, motor binatang. Bukan kaki empat, fotografer ya. Gitu, nah jadi biasa aja. Tadinya saya berpikir itu ada satu segmen khusus fotografer khusus untuk hewan. Ya untuk hewan binatang melata, fotografer kaki empat semua ada di situ. Cuma kan belum ada Pak profesinya itu di teman-teman. Kalau di buat baby kan ada ya, bayi ada ya, tapi di teman-teman nggak muncul ya. Fotografer babi. Fotografer babi ada muncul. Jadi pastinya kalau misalnya fotografer hewan ya, fotografer burung kan enak ya. Kan seperti wadai fotografi ya, kayaknya seperti Bang Rizal, Bang Caca. Kenapa? Ketemu sama fotografer monyet. Fotografer monyet. Dia bilang orang lain fotografer, ini berarti menegaskan dia itu seorang fotografer sejati. Gitu teman-teman semuanya. Jadi masalah, mudah-mudahan gini aja. Saya juga menerima dari teman-teman semuanya. Kalau memang kebutuhan industri adalah akan dibagi lagi lebih kecil-kecil lagi, nggak ada masalah Pak. Kita bagi-bagi lagi. Cuma kan saya balik lagi ke teman-teman. Kalau saya kan bagian admin, bagian menerima, bagian ngetik selesai gitu Pak. Tapi kalau saat ini industri itu juga saya juga belum tahu kira-kira seperti apa. Saya kira gitu Pak jawabannya Pak. Atau mau diulang lagi? Monggo yang lainnya. Kak Gigi, maka silakan. Kang Denny, ini untuk terkait buku ini, apakah kita bisa memiliki dalam arti kita bisa membeli? Soalnya begini, kalau dalam masa memiliki, tapi kan belum tentu mempunyai ya. Boleh memiliki, tapi kan perasaan. Ada yang mau bilang sih? Terus. Belum tentu memiliki. Apa? Namanya apa? Bisa boleh memiliki nggak ini bukunya? Boleh memiliki, tapi belum tentu punya. Memiliki, ya. Ya berarti ada pihak ketiga kan itu ya. Nah gini ya teman-teman semuanya, ini kan memang harga produksi untuk printing digital ini sekitar 434.000. Ya cukup mahal ya untuk teman-teman semuanya. Jadi harapan saya minimal ada sponsor lah, yang sponsor bisa menutup setengah harga. Jadi kita bisa beli dengan harga setengah harga. Ini juga saya minta bantuan teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada informasi berkaitan, saya mau nih, contohnya misalnya di sini nih. Dari sini juga ada bikin ya. Dari sini juga ada bikin, dari sini ya. Saya udah bikin ya, produk ini produk makanan ya. Nah dari situ ada produk makanan di buku ini. Kalau misalnya dari sini datang ke konsumen, kemudian konsumennya ini saya bikin buku ini dan kemudian buka si produk Anda itu saya promosikan dari ini se Indonesia. Mau nggak ini ngasih support gitu ya? Oh siap, kalau gitu ngasih makanan di kaki. Kalau bisa cash lah, kalau bisa cair lah gitu ya. Mau saya ngasih 10 juta, 20 juta gitu kan, jadi nanti bisa di ini. Nah harapan saya nanti ada gelombang kedua, perbaikan buku ini, kemudian setelah buku ini selesai, kemudian dilengkapi semuanya, baru kita bicara lebih fix. Kalau ini kan lebih pancingan ya, nanti Desi juga datang nanti ke sponsor, datang ke klien ya, mau nggak karya-karya foto itu masuk di sini dan kemudian bisa promosi, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang mau dan tidak keberatan dengan harga tersebut, bisa kali dicatat? Itu nanti tambah komisi 50%. Tapi dalam jangka waktu dekat ini belum bisa dimiliki, hanya bisa dipandang-pandang gitu ya? Enggak, kalau ini kan dummy ya, kalau dummy itu sih sebenarnya bisa aja, kalau misalnya teman-teman hanya untuk kebutuhan koleksi pribadi, kemudian untuk dibawa ke kamar mandi, bisa. Kan gitu ya kalau pribadi ya. Pak ya? Saya ngerti. Karena ada, kalau udah melekat di hati kan begitu. Jadi boleh, jadi kalau untuk koleksi, sebenarnya koleksi ini saya bisa bantu juga teman-teman untuk mencetakan ya. Untuk mencetak karya, misalnya, saya pengen punya karya ini simpan sebagai koleksi pribadi, nggak masalah. Tapi harganya segitu ya, ada di bawah sini nanti. Bisa transfer ke nomor alamat ini. Nah itu tuh. Ini produknya siapa nih? Nah ini produk kita Desi ya. Jadi nanti kan bisa ngomong tuh ke konsumen. Ini saya fotonya dipromosikan se-Indonesia loh distribusinya. Se-dunia bahkan, karena udah masuk Facebook. Ya, udah masuk IG, udah se-dunia. Kalau masuk seperti itu kan jadi mahal. Lalu bilang aja dari si harga satu halaman ini adalah sekitar 150 juta. Untuk satu halaman, ya betul. Kalau misalnya untuk promosi, kalau teman-teman main di penerbitan itu kan ada harga tuh, koran aja, Kompas aja ya, di bagian belakang itu harganya 500 juta. Ya, aja sampai per milimeter dihitung itu ada tuh, ada kolomnya. Kalau ini harganya ini harga juga. Artinya nanti kita bikin harga. Kalau misalnya logonya dia bisa masuk, nanti bisa kita atur. Misalnya logonya, saya kasih 20%, logonya ada di belakang, ya. Saya kasih 50%, logonya bisa di depan. 100% nggak ada logonya gitu misalnya. Nggak ada dong logonya, bisa seperti itu. Kalau ingin memiliki boleh.
yang memiliki bisa nanti dengan harga itu tadi ya 434.000. Oke. Atau saya cek lagi ini kan belum tambah komisi. Oh ya. Itu bagus sih. Ini dilakukan pro bono ya. Ini karya ini juga memang bisa bersama-sama. Ada ini kan saya tidak sendiri ya. Ada yang desain ya. Yang dasarnya itu dari saya. Kemudian yang mengelompokkannya saya sendiri. Kayak Kang Rezal ya. Kang Rezal sama Kang Imam Budi yang mengumpulkan data-data termasuk melayout yang ulang. Nah, jadi ada 3 orang yang terlibat di sini. Satu orang kalau untuk jadi 48 juta lah kalau 3 gitu. Satu buku. Nanti kalau berapa buku komisinya? Komisinya doa aja. Doa ya. Yang tulus ya. Kan pro bono, Pak. Iya. Kalau begitu saya termasuk fotografer anjing. Mungkin ada tanggapan dari Mas Kiki terkait dengan isi buku dan juga visi misi APFI terkait dengan buku ini. Udah tadi di awal kan. Tapi sih ya harapan saya sih karena kita bicara direktori berarti kita juga bicara ekosistem ya. Ekosistem di fotografer itu kan juga banyak ya. Salah satunya juga kalau tadi masalah pengelompokan mungkin saya sedikit menambahkan di peta okupasi kita itu ada 32 okupasi ya Kang Densu ya. Jadi ada dari manusia lahir sampai manusia mati itu ada okupasinya itu semuanya tuh. Dari foto kelahiran sampai foto kematian itu semuanya ada okupasinya. Dan ini kita bicara direktori ini kita bicara ekosistem, sebenarnya sponsor yang bisa terlibat di sini itu banyak banget sebenarnya. Salah satunya tadi mungkin foto produk, terus yang kedua kita bisa manfaatkan teman-teman yang memiliki jaringan di lab foto, terus ada teman-teman juga yang dekat dengan distributor kamera. Terutama paling tidak minimal saja kita ada total berapa 19 pengcap ya. Minimal saja Kapengda kita memberikan surat himbauan 1 pengcap bisa memberikan kontribusi 3 toko kamera di kota kabupatennya masing-masing. Ketutup saya yakin. Ya ketutup. Saya sangat yakin akan ketutup ini. Dan ini bisa didistribusikan secara nasional juga. Ya, tinggal bagaimana kita mengolah apanya ya kan itu pendistribusian dan pencetakannya itu manajemennya karena ini ya saya bilang yang cukup bagus sekali. 1 pengcap 3 toko kamera, 1 toko kamera minimal 2 sampai 3 juta dikali 13 pengcap udah lumayan, paling tidak 50% itu udah ketutup ya. Jadi teman-teman bisa memiliki ini dengan harga cukup murah, bahkan malah gratis kalau ketutup semua. Ya udah pasti. Ya penting ya itu manajemen perhitungannya jelas. Jadi mungkin itu aja. Oke, makasih banyak Mas Kiki, Kang Densu untuk penjelasan tentang buku ini. Sebagai bentuk apresiasi kita akan buku ini, kita close dulu teman-teman. Dan kita undang Pak Riyadi, Abamun dan teman-teman semua. Kita foto bersama sebagai seremonial launching buku ini. APFI Pengda Jawa Barat sudah mengeluarkan buku karya berbentuk buku Direktori Fotografer Jawa Barat. Ayo teman-teman kita foto dulu. Ribet. Ya kalau bicara itu latar belakangnya sebenarnya gini. Kalau permulaannya sih saya lihat karena bisa terjadi banyak interpretasi sebenarnya. Dari SKK ini namanya itu bisa terjadi banyak interpretasi yang kadang-kadang kalau kita udah ngomong ini sesuai standar, ini sesuai prosedur dan sebagainya, itu kan kalimat itu banyak sekali kita pernah di SKK ini. Tapi kalau kita perhatikan lagi prosedur itu prosedur yang mana, SKK ini yang mana gitu loh. Nah, sebetulnya dasarnya buku itu sebetulnya mencoba menjawab. Minimal saya sudah menawarkan bahwa kalau yang kayak gini, yang ini, kalau kayak gini, yang ini gitu. Jadi orang nggak nyari kemana-mana karena referensi demikian banyak dan seringkali bisa sama juga. Atau kalau enggak, yang dipelajari banyaknya tadi, atau sebetulnya dibutuhkan yang ini. Nah,
sebetulnya buku itu hanya untuk membantu saja ngasih tahu bahwa garis besarnya ini loh yang mesti dimasukin karena saya ngalamin sejak awal dari mulai SKKI itu kemudian dari SKR dan sebagainya sampai itu menjadi sebuah ada saya menganggap bahwa itu adalah sebuah kebutuhan gitu ya, terutama sih kebutuhan bahwa memberikan patokan bahwa materi ini walaupun hanya sepakat tapi dia bisakah itu menjadi sebuah penawaran untuk disepakati bahwa yang materi ini kalau misalnya apakah itu sudah terpenuhi atau enggak, mungkin saya pikir beberapa teman-teman yang membaca buku itu bisa memberi jawaban juga. Saya kira sih kalau ditanya tentang buku itu yang saya rasakan itu, dan memang kalau hasil dari obrolan beberapa teman-teman itu sebenarnya ada sebuah kesesuaian yang sangat besar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Yadi. Yang merasakan. Di tengah, itu di tengah. Diambil kur ya. Oke, semuanya dia. Ayo sana yuk. Ambilkan yuk. Terima kasih. Mau kemana Bun? Aku dulu. Ya. Hari Selamat ulang tahun buat teman-teman Kota Bekasi. Selamat ulang tahun buat teman-teman APFI Kota Bekasi yang kelima. Ada. Dah? siap. Hah? Harapan Jaya. Udah langsung Bang Jul ditiup lilinnya dan make wish buat APFI yang kelima. Cek. Bang Jul semangat lagi. Bang Jul pakai. Ulang lagi dari awal. Gak kedengeran. Ya, harapannya yang pertama tetap menerangi seperti lilin, tetap hangat seperti api unggun malam ini. Terus tetap dekat seperti hari ini, gitu. Semakin kompak selalu, semakin jaya ke depannya, makin banyak proker-proker yang lebih berguna buat anggotanya. Itu aja sih. Amin. Ya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Hah? Oh, kuenya, potong celupnya. Ya, kalau udah lilinnya ditiup, sekarang api unggunnya ditiup. Ada di kotak. Celup. Ya. Celup.